Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Masjid Laksamana Cheng Ho yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali sehabis Lebaran ya. Kita terpisah sebelum Ramadan dan kita bertemu kembali pada setelah Idul Fitri selesai. Dan alhamdulillah ibu-ibu sehat semua. Sehat semua ya Bu ya? Belum ada yang lewat kan? Belum ada yang pergi? Belum ada kan? Alhamdulillah masih utuh ya? Masih utuh. Jadi sebelum Ramadan sampai sekarang masih utuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ketemu Ramadan yang berikutnya lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hari ini saya mau cerita masalah kurban saja. Tapi saya mau jelaskan sedikit kronologisnya atau menjelaskan sedikit pelaku-pelaku kurban yang ada di dalam cerita. Yang pertama kita kenal namanya adalah Ibrahim. Betul Bu ya? Istrinya namanya Sarah. Istri yang kedua namanya siapa Bu? Siti Hajar. Nah, sekarang saya mau coba cerita dulu mereka ini siapa gitu, biar kita tahu. Dalam kutipan-kutipan sejarah atau dalam sejarah yang ditulis Ibnu Katsir misalnya, Ibrahim Sarah ini adalah keturunan yang sama. Ibrahim ini lahirnya di Irak. Sekarang sebutnya Irak. Dulu orang nyebutnya Irak itu adalah dengan sebutan Babilonia. Mungkin pernah dengar negara namanya dulu namanya adalah Babylon. Nah, si Nabi Ibrahim ini lahir di situ. Kemudian Sarah ini ternyata sepupunya Nabi Ibrahim. Maknya Sarah dengan maknya Ibrahim itu berdulur. Nah, neneknya itu ternyata putri atau neneknya ini adalah anak Nabi. Nabi yang tidak terkenal. Bukan yang 25, yang di luar itu, yaitu Nabi Lahij namanya. Kan Nabi itu banyak Bu. Kalau Rasul kan cuma 25. Yang Nabi itu banyak. Jadi namanya adalah Nabi Lahij. Ini melahirkan dua orang putri. Salah satunya putri Nabi Ibrahim. Yang satu lagi adalah anaknya namanya Sarah. Sarah satu, yang satu lagi Ibrahim. Nah, Ibrahim dengan Sarah ini sepupuan. Sepupu dia. Dan Sarah ini ternyata juga saudara tiri dari Nabi Lut. Kan Ibrahim terus Nabi Lut. Nah, ini punya saudara tiri. Saudara tirinya namanya Nabi Lut, Sarah ini. Jadi Sarah ini sudah sepupu sama Ibrahim. Nah, Ibrahim ini anaknya Lahij ini menikah dengan bapaknya Ibrahim namanya Taruh, kalau kita kenal dengan sebutan Azar. Taruh namanya. Kemudian adiknya Taruh ini ada lagi namanya Batael. Batael ini nikah dengan tadi melahirkan namanya Sarah. Jadi dua orang ini adalah satu klan, satu keturunan. Sarah ini wanita cantik. Cantiknya luar biasa. Kemudian punya kepribadian yang bagus. Dan dia tertarik dengan Ibrahim. Tertarik dengan Ibrahim itu pertama bukan tertarik karena kegagahan, ketampanan Ibrahim, tidak. Tetapi karena ajaran yang disampaikan Ibrahim itu masuk akalnya. Tentang apa itu? Tentang ketauhidan. Tuhan itu satu. Itu yang ditertarik. Makanya Ibrahim itu atau Sarah mau dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Menikahlah mereka berdua di situ, tinggallah di Babylon. Di Irak sekarang ini. Nah, waktu Nabi Ibrahim berdakwah di situ menyebarkan tentang Tuhan itu satu,
Orang-orang Babilonia itu tidak mau terima ajaran ini. Karena Ibrahim itu dalam menyampaikan itu dengan logika yang dalam, nggak nyampe di pikiran mereka. Waktu itu Raja Jamrud yang memimpin ketika itu, nggak nyampe. Maka pengikutnya sedikit dia pengikutnya, tidak banyak. Orang tidak banyak, tidak terima ajaran Nabi Ibrahim itu. Akhirnya Ibrahim pergi, lari dia, hijrah. Hijrah dia pertama ke Sam, negara Syam. Syam itu sekarang dengan sebutan dengan Suriah. Suriah itu namanya Syam. Di sana dia berdakwah lagi. Dari Syam dia berdakwah lagi menuju ke Mesir. Ini nanti ceritanya ketemu dengan Hajar tuh di situ, di Mesir. Jadi di Mesir itu dirajai atau rajanya bernama Amru Qais. Amru Qais ini doyan perempuan. Doyan perempuan cantik. Nah, kalau nengok perempuan cantik, nak dikawin lah tuh. Macam ayam. Ibu tahu ayam kan? Jadi kalau nengok perempuan cantik, walaupun punya ada lakinya, diceraikan, harus bercerai, kawin dengan saya. Selirnya banyak. Itulah penyakitnya Amru Qais ini di Mesir. Nah, Ibrahim ini tahu nih, bininya cantik. Bahaya nih kalau masuk Mesir. Bisa ditarik itu sama Amru Qais, dimasukkan dalam peti. Pakai onto kan, masuk dalam peti, dia masuk kota Mesir. Tidak ada yang tahu, istrinya dalam peti. Begitu keluar, ada orang nampak. Nah, ada orang cantik. Istrinya Nabi Ibrahim itu cantik ternyata. Dilaporkan ke raja. Wah, raja mulai dipanggil dua orang nih, Ibrahim sama Sarah ke istana. Ditanya, ini siapa nih Ibrahim? Ibrahim nggak mau bilang nih istri saya. Lokaan saya dibunuh nanti. Ini saudara tiri saya. Terkejutlah Sarah tuh. Ah, kok bilang saudara? Biar aman, kata dia kan. Biar aman. Lah terus aku nanti diapa-apain, dilecehkan aku. Maksud itu mau diperkosa kan? Nanti gimana nih? Tenang saja. Kau baca doa, yakin kau dengan Allah, yakin kau dengan Tuhan kita yang satu itu. Insya Allah tidak terjadi apa-apa. Panggil masuk kamar Sarah tadi, karena cantik kan, nak digauli. Sudah sampai kamar, ketika si Raja Amru Qais ini mau megang, menyentuh tangannya, di dalam hatinya Sarah ini dia berdoa kepada Tuhannya, yaitu Tuhan Allah yang satu itu. Ya Allah, lindungilah kehormatanku, lindungilah dirimu, kupasrahkan diriku kepadamu, jauhkan aku dari sentuhan-sentuhan laki-laki ini. Doa selesai, begitu tangannya si Amru Qais mau megang, ngapoi dak kaku, macam orang stroke, semua stroke, gemetar dia, tidak bisa megang. Kemudian Sarah, ini kenapa ini begini? Kau doa, kau tadi ngapa? Aku berdoa kepada Tuhanku. Aku doa lagi dengan Tuhanmu, minta sembuhkan tangan aku nih. Berdoa lagi dia, sembuhlah tangannya. Dasar rajo ini kekuasaan lalim, ingkar janji, pegang lagi, berdoa lagi dia dengan Allah. Gemetar lagi kaku, sampai 3 kali. Yang ketiga kali tidak bisa lagi bergerak. Kemudian si raja bilang begini, Sarah, mintalah kepada Tuhanmu untuk sembuhkan penyakit aku ini. Kalau benar-benar sembuh, aku kasih hadiah kau. Kasih hadiah. Berdoalah dia. Sembuh raja tuh, sehat. Sarah, atas kesalahan aku mohon maaf. Kau ini bukanlah wanita sembarangan. Kau wanita yang banyak penunggunya. Dikiranya ada jinnya. Kau banyak jinnya. Aku takut. Aku tidak berani nyentuh kau. Kau bukan wanita sembarangan. Kau adalah wanita terhormat. Kau adalah wanita yang banyak penunggunya, yang banyak menjagamu. Dikiranya Allah tuh jin yang jago dia. Jadi ini aku hadiahkan perempuan, namanya Hajar. Ku hadiahkan kepadamu, dan dia adalah budak. Ini supaya ikut sama kamu dan melayani kehidupan kamu. Pergilah Ibrahim dengan Hajar dengan si Sarah tadi. Pergilah mereka dari ke istana itu.
Nah, pada saat apa hilang Al? Saat itu umur Ibrahim sudah mencapai 100 tahun. Tua lah Bu. 97 hampir 100 sudah waktu itu. Sarah ini belum punya anak juga. Apa kata Sarah? Bang, saya ini tidak bisa beranak. Cak mana nih? Kalau abang mau, tuh nikah bela tuh si Hajar. Ini orang baik, perempuan terhormat, perempuan baik, cantik pula. Terhormat. Memang Hajar ini wanita terhormat. Kenapa? Siti Hajar ini perempuan yang tahan banting, tidak mau menyerah, kemudian baik, kemudian taat perempuannya. Ini perempuan baik kata si Sarah. Sudahlah nikahlah, supaya kau bisa punya keturunan. Mana tahu kau bisa dapat turunan dari Siti Hajar. Iya, begitu dia menikah, ini hilang muncul nih. Sudah menikah, selang beberapa bulan, beberapa tahun berikutnya, pada saat umur Nabi Ibrahim sudah 100 tahun, hamil si Hajar tadi. Umur 97 dalam sejarah disebutkan 97, 98, berarti setahun dia. 98 itulah si Siti Hajar melahirkan putra yang diberi nama dengan nama Ismail. Ismail ini bahasa Ibrani, Bu, bukan bahasa Arab. Isma itu artinya dengarkan. El itu artinya Tuhan dalam bahasa Ibrani. Ya. El itu Tuhan. Maka Ismail itu adalah artinya dengarkan Tuhan. Jadi Ibrahim ini sudah berdoa ingin dapatkan keturunan itu lama, puluhan tahun. Sampai umur 97, 98 tahun berdoa kepada Allah. Maka doanya dikabul oleh Allah, dapat putra, maka dinamailah Ismail. Dengarkan Allah, dengarkan Tuhan. Ini dapat dia putra. Nah, waktu anaknya sudah agak besar lah ya, kira-kira umur berapa bulan begitu ya, Sarah mulai cemburu. Biasalah ibu-ibu dah kalau kumpul, kawan sebelah beli motor, beli mobil, kita tidak, mulai cemburu tuh. Kan gitu dah. Kawan dapat berkah, kita udah dapat, mulai cemburu. Cemburu pula lah si Sarah tuh tadi bilang sama abang Ibrahim, "Bang, kalau kak betinju kami ini di rumah nih, kau ungsikanlah Hajar nih dengan anaknya dari rumah ini. Bisa ribut kami." Cemburu. Ibrahim bingung, nak bawa kemana ini? Anak sekecil ini dengan ibunya ini. Bingung Ibrahim. Maka datanglah bisikan dari Allah Subhanahu wa taala, dibawalah dia ke padang pasir. Menuju kemana itu? Ngarahnya ke Mekah. Yang sekarang disebut dengan Mekah. Dulu namanya adalah Bakkah. Mekah itu, Baitul Haram itu disebut dengan Mekah. Ka'bah itu, posisi Ka'bah itu namanya Bakkah. Bakkah itu artinya berdesak-desaan. Maka orang Tauf itu berdesak-desaan, maka disebut dengan Bakkah. Bakalan orang berdesak-desaan di sini. Di situ tanah gundukan. Dulu belum ada Ka'bah, ada tanah tinggi, tempat orang beribadah di situ dulu. Oleh Ibrahim dibangun di situ. Nah, disebutlah situ adalah tanah Bakkah. Ya, Makkah itu artinya daerah. Nah, Makkah itu karena orang Arab itu tidak bisa nyebut huruf ba, dia suka nyebut huruf mim, Bakkah disebut Makkah. Dan artinya Makkah itu bisa juga artinya menyedot. Menyedot itu artinya Makkah. Maka orang-orang mukmin yang tawaf itu dosa-dosanya disedot oleh Ka'bah. Jadi bersih dia. Disedot, kemudian dia bertawaf itu menyedot itu tadi, jadi bersih dia. Itu namanya Makkah. Kalau Ka'bah itu artinya kubus segi empat. Ka'bah itu segi empat. Kubus, ya. Jadi Bakkah itu berdesak-desaan. Makkah itu artinya menyedot. Yang disedot adalah dosa-dosa spiritual kita disedot oleh Makkah itu, oleh Ka'bah itu, untuk disampaikan kepada Allah dan kita menjadi suci bersih di dalam Ka'bah itu. Nah, ini ditaruh di situ. Ditaruh di dekat sekarang namanya Sumur Zamzam di daerah situ. Kemudian
Waktu dia ditaruh di sana, ditinggalkan di padang pasir, Bu. Ibu bayangkan lah ya, kalau jadi ibu-ibu ini sekarang, punya anak bayi, ditaruh di padang pasir, ada bangunan sedikit cuman di situ, ya, untuk berteduh. Taruh padang pasir, dewean berdua dengan anak. Kurma cuma dapat 1 keranjang, air 1 galon, minumannya, untuk persediaan bekalnya, sedikit sekali, ditaruh di situ. Ibrahim mau meninggalkannya. Ibrahim tuh ketika meninggalkan anak dan istrinya tadi itu dengan tidak lagi nengok ke belakang, sakit hatinya. Tapi ini perintah Tuhan, perintah Allah. Taruh dia di situ, kata Allah, taruh dia di situ. Begitu Hajar bertanya, Bang Ibrahim, betul kau mau taruh aku di sini? Iya, di sini tempat kamu. Kau akan tinggal di sini selamanya. Loh, ini bagaimana nih? Ini Allah yang minta, kata Hajar. Ini adalah perintah Allah, bukan perintahku. Apa kata Siti Hajar? Kalau ini betul-betul perintah Allah, maka aku yakin dia akan menjaga aku di sini dan tidak akan pernah membuat aku lapar. Inilah Siti Hajar tuh, Bu. Keyakinan yang luar biasa dengan Tuhannya sehingga dia tidak pernah merasa kelaparan. Oke, pergilah Ibrahim. Selang berapa minggu berikutnya, air habis, minuman habis, galon tadi habis airnya, kurma habis, makanan habis. Siti Hajar ini melihat Ismail nangis terus, kehausan. Maka dia mencari air, larilah dia dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah. Lari 7 kali. Sampai ke 7 kali ke puncak Marwah, dia melihat di ujung kakinya Ismail itu ada malaikat sedang menggali pasir, yang dalam istilah cerita kita, kakinya Ismail itu menggoyang-goyangkan begini, mendorong-dorong pasir itu karena kehausan. Tetapi disitulah malaikat menggali dan keluarlah air Zam-Zam di situ. Maka Zam-Zam itu artinya adalah kumpul, kumpul, kumpul. Zamzami, zamzami, zamzami. Kumpul, kumpul, kumpullah air itu. Itu namanya disebut dengan debutan nama Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam, air yang kumpul-kumpul terus. Nah, sehingga Allah memang betul-betul menjaga Siti Hajar ini karena keyakinan keimanan yang kuat. Nah, sekarang kita masuk ke Siti Hajar ini, katanya budak, Bu, dalam sejarah. Tapi saya pribadi tidak menyepakati dengan sejarah ini, karena sebagian sudah nulis seperti itu. Ada sebagian lagi yang menulis si Sarah ini, si Hajar ini bukanlah budak. Saya tersinggung juga kalau dibilangin bahwa ibunya Nabi Ismail ini adalah seorang budak. Kalau budak itu kan tidak terhormat, sedangkan dia melahirkan orang terhormat. Siapa yang bilang ini? Yang bilang ini adalah orang Yahudi. Sebab kita ini ribut dengan orang Yahudi. Makanya supaya orang Islam itu jelek terus, dikasih tahulah Hajar itu ditulis dalam sejarah seorang budak. Sementara Sarah ini melahirkan anak. Melahirkan anak ketika si Ismail sudah lahir. Ismail setahun sudah berapa bulan Ismail lahir. Kemudian Sarah Hajar dibawa ke Mekah tadi. Si Sarah hamil dia. Kapan itu hamilnya? Waktu Ismail sudah ke Mekah. Kapan hamilnya itu? Ketika si Ibrahim sampai ke Babilonia, sampai ke Hebron. Karena apa? Si Sarah ini tinggal dengan Ibrahim di Palestina. Kuburannya Siti Sarah ini di Hebron. Kuburannya di situ. Nah, ketika dia tinggal di situ, malaikat datang. Ada tamu datang ke rumahnya Sarah. Yang waktu itu tamu. Oleh Ibrahim dipotonginlah unta, dipotongin kambing, dimasak enak-enak, diterimalah tamu itu. Ternyata tamu itu seorang malaikat yang berikan kabar gembira. Sarah, tahun depan kau sudah hamil. Loh, kok bisa? Aku kan mandul. Tetap kau akan hamil dan kau akan melahirkan di tahun depan.
Umurnya Ibrahim sudah mencapai 100 lebih. Sarah meninggal umur 127. Tua sudah 127. Nah, Sarah itu hamillah pada saat itu dan melahirkan, nama anaknya adalah Ishak. Dari Ishak ini menurunkan kelompok kaum Yahudi. Ismail ini menurunkan kaum Arab. Yang kita kenal, keturunan yang paling terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini perangnya antara Yahudi dengan Islam. Bentrok. Maka kita dikatakan nenek kita adalah keturunan dari budak. Sedangkan si Sarah keturunan raja. Ini mulai ada cocok ini. Padahal dalam sejarah Hajar ini adalah keturunan anak dari Raja Mesir Firaun ketiga. Raja Mesir yang ketiga. Jadi itu di sejarah dibolak-balik. Tetapi sejarah sudah banyak tertulis Hajar adalah seorang budak. Nah, ini ceritanya begitu. Nah, kapan mulai cerita kurbannya ini? Mulai cerita kurban ini pada ayat yang saya sebutkan ayatnya di Quran surah As-Saffat ayat 102. Ini mulai cerita kurbannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'hu as-sayy qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala Ismail ini sudah mencapai dewasa, kira-kira umur 15 lah ya, sudah balik. Balik kita umur 15 ya. Umur 15 Ibrahim berkata kepada anaknya, Ibrahim berkata, ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manam, aku bermimpi tadi malam. Apa yang aku lakukan? Aku menyembelih lehermu. Aku bermimpi diperintahkan untuk menyembelih lehermu. Fanzur maza taro, bagaimana pendapat kamu? Apa kata si Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, lakukan kalau itu perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan menemukan aku dalam keadaan orang-orang yang sabar. Jadi Ismail ini contoh anak laki-laki yang sabar, nurunin sifat Siti Hajar yang sabar, ditinggalkan suaminya di padang pasir, dak kati apa-apa, mencari dak kati apa-apa, dia sanggup. Coba kali kita, Bu, ditinggal di pasar Rangso Duo dewean malam-malam, apa dak ngamuk gitu. Ditinggal di hutan, kau tinggal di sini di hutan sini dewean, dak berani. Siti Hajar luar biasa berani, nurun sifatnya ke Ismail. Sehingga Ismail ketika diomongin, aku bermimpi tadi malam memotong lehermu, bagaimana pendapatmu? Apa kata Ismail dengan lantang? Kerjakan. Kalau itu perintah Allah, aku adalah orang-orang yang sabar. Coba kalau kita Bu, mak kita atau bapak kita nanya, siang-siang bangun tidur, aku mimpi tadi malam nyuruh motong leher kau, macam mana? Alah, kita udah bakalan mau kan? Enak pagi-pagi lah nak motong leher saya. Ini Ibrahim menyampaikan ini dengan Ismail, dengan orang yang luar biasa tadi. Dan kapan itu Ibrahim mimpinya? Tanggal berapa itu? Tanggal 8 Zulhijjah. Jadi 7 malam tanggal 8 Ibrahim bermimpi menyembelih lehernya si Ismail. Maka disebutlah tanggal 8 Zulhijjah itu dengan Yaum Tarwiyah. Kita disuruh puasa itu dalam Yaum Tarwiyah, itu ada puasa Tarwiyah. Kenapa itu Tarwiyah? Apa artinya Tarwiyah itu? Tarwiyah itu artinya adalah merenung, berpikir. Jadi Nabi Ibrahim itu tanggal 8 itu menung bagaimana? Apa iyo ini benar perintah Allah? Kagak ini perintah setan, mampus aku mengorbankan anakku dewe. Tanggal 8 itu. Padahal ini anak yang ditunggu-tunggu. Sudah 90 tahun saya nunggunya. Baru dapat. Tahu-tahu sudah suruh potong lehernya pula. Apa iyo ini perintah ini? Luar biasa itu Ibrahim itu. Tetapi dalam cerita sejarahnya, Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memotong itu, untuk menguji kesabaran, kekuatan Ibrahim. Kenapa?
Karena Ibrahim nih ibu rajin sedekah. Ibrahim ini kan termasuk kaum pastoralis. Kaum pastoralis itu punya investasi ternak yang banyak. Sapi, onta, kambing tuh ribuan dia punya. Dia pernah memotong kambing tuh sampai 1000, onta 100 dibagikan ke orang-orang. Dibagi-bagikan ke orang. Dipotong gitu baik. Dipotong dagingnya dibagi-bagikan orang. 1000 kambing, 100 onta. Apa kata orang? Tanya-tanya. Ibrahim, hebat betul kau ya. 100 onta, 1000 kambing kau korbankan untuk masyarakat. Apa kata Ibrahim? Nggak usahkan 100. Anak aku saja, kalau disuruh dikorbankan, ku korbankan. Waktu dia ngomong belum ada anak. Biasalah kita kan, sesumbar mulut lah anak. Berani ngomong begitu, karena ada punya anak. Begitu punya anak, Allah suruh kesot lehernya, mikir. Maka tanggal 8 itu dia mikir seharian dari pagi sampai maghrib sampai malam, itu disebut dengan Yaumun Tarwiyah, hari merenung. Tanggal 9 masuk 8 malam 9 Zulhijjah, mimpi lagi dia. Mimpi lagi. Siangnya itu dia menung. Siangnya apa? Disebutlah dengan Yaumun Arafah, hari Arafah. Kita disuruh puasa lagi. Kenapa itu Arafah? Artinya apa? Hari yang sudah diketahui maksudnya. Maksudnya Ibrahim sudah yakin bahwa ini adalah perintah Allah dan dia membenarkan itu, maka disebut sebagai Yaumun Arafah. Nah, pada malam ke-10, 10-nya kemudian Ibrahim pada tanggal 10 melaksanakan pengorbanan yang disebut sebagai Yaumun Nahar. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2 dikatakan, Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu kepada Tuhanmu dan berkorbanlah kamu. An-Nahar itu artinya adalah menyembelih, berkorban. Jadi pada tanggal 10 itu namanya hari pengorbanan. Disitulah pelaksanaan terjadi. Nah, ketika Ismail sudah dibaringkan di leher, di dada ini, lehernya sudah ditenggakkan begitu, matanya sudah ditutup, pisau sudah diasah, sudah masuk ke leher sini, dan Ismail sudah merasakan dinginnya besi pisau itu di leher ini. Begitu siap-siap mau akan memotongnya, menyembelihnya, datanglah malaikat mencegah. Sudah Ibrahim, kamu sudah sampai ujiannya. Kau potong saja ini kambing, tidak usah Ismail. Diganti. Ujianmu sudah lulus. Lulus ujiannya. Jadi, kenapa diganti Ismail dengan kambing? Kok nggak terusin baik gitu ceritanya? Karena untuk membantah kebiasaan tradisi orang zaman dulu, kalau mengorbankan untuk para dewa selalu orang, manusia. Untuk dewa perempuan yang perawan, ya kan, cerita gitu kan, dikorbankan. Nah, untuk itu kata Allah, manusia tidak ada haknya untuk dikorbankan. Yang dikorbankan adalah binatang, bukan orang. Ini untuk membantah itu. Maka itu pelajaran pertama yang kita dapatkan, bahwa manusia kayak kita ini tidak cocok untuk dikorbankan. Binatang lah sebagai korban kita. Kalau seandainya kemarin Ibrahim tetap dikesot, bahaya Pak, anak-anak kita tiap tahun kita kesot. Ya kan? Mati kita ngesot anak kita. Alhamdulillah diganti dengan kambing. Maka kita sekarang berkorban, tradisinya adalah korban kambing. Itu cerita sekelemitnya bahwa Ibrahim itu mengorbankan anaknya. Dan apa yang kita ambil sejarah ini? Pertama, yang kita ambil nih, hidup itu penuh ujian. Manusia itu semakin tinggi imannya, semakin kuat imannya, semakin kuat pula ujiannya. Ibrahim ini tahan ujiannya, paling tangguh. Sarah kuat imannya, Hajar kuat imannya, Ibrahim kuat iman. 3 manusia ini imannya di atas manusia rata-rata. Tidak sama dengan kita. Ini diuji.
kesabarannya diuji, kekuatannya diuji, kepercayaannya diuji. Kita diuji sakit, bela dikit, mulai merata-ratap. Ya Allah, ngapa sakit terus pinggang aku ni, Allah. Allah ni sudah tidak sayang lagi dengan aku. Aduh, Ismail sama Ibrahim suruh ngesot anaknya, tidak pernah dia meratap. Si Hajar, bayangkan Hajar, ibunya merelakan. Coba ibu punya anak, suruh bapaknya, ini anak mau dikorbankan, disuruh dibuang ke Sungai Batanghari, gimana, boleh tak? Mana mau. Suruh buang Sungai Batanghari, ngamuklah maknya. Ini maknya mengikhlaskan, karena dia yakin perintah Allah itu wajib diikuti. Ini luar biasa, Bu. Maka hidup itu ada ujian. Semakin tinggi iman seseorang itu ada ujian. Ujian itu ada dua macam. Pertama, ujian karena keimanan kita biar meningkat. Kedua, ujian kedua karena kita ini mungkin banyak masalah, banyak dosa, perlu juga ujian. Untuk apa nih? Teguran. Teguran. Nah, sekarang kita diuji ini, apakah keimanan kita yang tinggi ataukah teguran kita yang banyak, untuk teguran dosa-dosa kita. Maka kalau kita dapat musibah segala macam tuh, yang pertama kita lakukan adalah merenungkan apa yang pernah aku lakukan dalam hidup ini. Begitu kita terasa dosa, maka cepat-cepatlah istighfar kepada Allah. Maka kata Rasulullah, orang yang selamat itu hanya 3 yang dia lakukan. Pertama, jago lisan. Kedua, lapangkan dadamu menerima segala kesalahan orang. Yang ketiga, menangislah pada malam hari mengenang dosa-dosa kamu. Selamatlah orang-orang begini nih. Jadi kalau kita diuji karena kesalahan kita, maka itu kita harus perhatikan. Yang kedua, ujian karena keimanan kita semakin tinggi. Dengan lolosnya tadi naik terus dan akhirnya kita mencapai tingkat tinggi dalam keimanan. Itu pertama. Yang kedua, ujian itu ternyata anak. Kalau ibu-ibu, anak dan suami. Kalau saya, anak dan istri. Itu ujian saya tuh. Anak ini ujian berat buat kita. Anak ini harta kita. Anak itu harta dan anak itu ujian. Kenapa anak itu kok bisa sebut dengan ujian? Hati-hati. Makanya istilah sembelih kata saya tadi itu, anak kita itu harus disembelih. Kalau tidak disembelih, anak ini bisa celaka kita buatnya. Jadi anak ini bisa membuat orang tuanya celaka, bisa membuat orang tuanya selamat dunia akhirat. Dan anak ini juga bisa menjadi batu sandungan kita untuk masuk ke dalam surga besok. Maka kesotlah anak kita itu yang punya keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan apa yang kita maksud. Kan banyak anak kita itu macam-macam keinginannya. Pak, aku nak hidup bebas. Aku tidak mau sembahyang, aku tidak mau sholat, aku nak jadi orang kafir itu keinginan yang tidak masuk akal. Bagaimana cara kita orang tua untuk mengesot, memotong, memenggal keinginan-keinginan seperti itu? Ada anak kita itu meminta sesuatu yang tidak masuk akal. Ada yang meminta sesuatu yang tak sesuai dengan kantong kita. Anak SD kelas 2 minta motor, minta HP harga 1,5 juta. Yang Android yang berapa tinggi apa speknya. Anak SD kelas 2 kok minta motor? Kan tidak masuk di akal. Potong keinginan itu. Sebab apa itu? Ini akan menjadi berbahaya buat kita besok. Saya pernah saya ceritakan sedikit pengalaman pengamatan saya, ibu-ibu dalam satu keluarga. Bukan di sini ya, Bu, di sana jauh. Ada seorang sepasang suami istri, dia punya anak. Anak ini SMA masih kelas 1 atau kelas 2. SMA minta sama bapaknya mobil. Bapaknya ini cuman guru. Bukan saya meremehkan, ya enggak sanggup lah. Minta mobil, minta HP yang harga 7 juta. Dikasih duit 2 juta enggak mau. Aku nak minta HP 7 juta. Enggak dikasih, ngamuk, mecahin, banting pintu, ninju tembok. Bahkan nak bunuh diri.
Coba bayangkan, kalau ibu punya anak model begitu, apa enggak sakit jantung kita? Pertanyaannya, kenapa bisa begini? Bahkan sampai anak itu luar biasa sadisnya menurut saya adalah, begitu anak itu daftar di tentara, kan dia pendek, enggak sampai 165, cuman 164. Begitu diukur lagi, tambah pendek lagi, jadi 160. Lah, enggak lulus, ngamuk-ngamuk. Yang disalahin siapa? Bapaknya. Gara-gara bapak pendek lah. Nah, coba, gara-gara bapak pendek, mak pendek, aku jadi pendek. Ikut ortopedi, enggak naik-naik. Aku ikut ortopedi, enggak naik-naik karena bapak pendek. Kok nyalai orang tua dan nyalai Tuhannya? Bayangkan anak seperti ini, luar biasa kurang ajarnya. Bersyukur sudah hidup, disalahi orang tuanya pendek, maknya pendek. Jadi ini berbahaya. Kenapa bisa begini? Pertanyaannya, karena mulai bayi dulu, mulai TK dulu, segala maunya dituruti. Pak, beli mainan itu pak, ambillah. Berapa kamu? Ambillah. Itu lagi ya, ambillah. Semuanya yang dia inginkan, dia punya, dia ingin dapat. Waktu beli mainan harga 1.000, 2.000, harga 5.000, kantong kita masih cukup. Sesuai keinginan dia dengan kantong kita. Saat SMA keinginan dia mobil, mampus kita. Kita tolak, dia ngamuk karena di otaknya cuma berkata, setiap keinginan aku selalu diadakan oleh orang tuaku, maka dia harus ngamuk. Itu akibat. Makanya kata kita dalam cerita Ibrahim ini, dikesot keinginan itu mulai dari kecil nih. Mainan itu belikan yang sesuai standar saja, tidak usah berlebihan. Kalau misalnya, saya contoh ya, saya pribadi saya, kalau saya punya anak, terus saya jalan, dia minta mainan, saya tengok, kalau mainan masih banyak di rumah, saya tahan. Bapak, ayah tidak punya duit, padahal adolah, bohongin. Kagetlah kalau punya duit, kita cari dulu. Sabar ya, ajari sabar menahan hawa nafsu. Dan tidak semua yang kamu inginkan itu harus terwujud saat itu. Ajari prinsip-prinsip itu. Nanti begitu dia akan besar, begitu dia minta mobil, kita belum ada duit, dia sabar karena sudah terlatih sejak kecil, dilatih kesabaran menunggu keinginan tercapai. Sehingga anak begitu itu tidak akan bisa kita tidak akan rusak akan masa depannya. Ada lagi anak tuh, waktu kecil nyepak emaknya. Kan biasa budak kecil dah, nyepak bapaknya, nyepak datuknya, nyepak kakeknya. Apa kata emaknya? Ada apa-apa lah, malah lucu di video kan. Lucu, karena anak kecil. Alah ini anak masih kecil juga, ada apa-apa lah dia nyepak kakeknya. Tidak ada teguran dari kita. Tidak ada teguran, kita malah di video kan, malah senang tepuk tangan, malah di-upload di YouTube, malah upload di Facebook. Anak aku lucu nyepak kakeknya ya. Ini api kecil. Kalau dibiarkan bisa besar. Besok bukan kakeknya disepak, kita yang disepaknya. Kenapa? Karena kita senang begitu dia nyepak orang. Kaget dia nyepak tetangganya, kita yang akan kena lagi sepaknya. Dia akan benar nyepak orang terus besok. Kenapa? Dari kecil sudah dilatih untuk menyepak orang. Apinya kecil. Nanti kalau dibiarkan dia jadi besar, membara dia begitu. Ini cucu-cucu kita tuh kalau lagi begitu diingatkan, jangan nak ini datuk kakek ini dihormati, jangan disepak. Beritahu, walaupun kan dia kan masih kecil pak, tidak ngerti. Jangan bisa berpikir begitu. Walaupun dia kecil, dia akan menangkap itu dan menyimpan. Kaget terngiang-ngiang kata kita itu waktu kita kecil. Kita kalau dengan anak kecil itu jangan bicara macam anak kecil, bicara dengan logika urut-urut berpikirnya. Nanti dia akan nyambung itu. Jadi apalagi lagi nih, anak kita SD kelas 3. Anak kita tidak sembahyang, tidak kita latih sembahyang. Sudahlah, tidak apa-apa juga tidak sembahyang kata bapaknya. Dia kan masih kecil juga, belum ada perintahnya itu. Nah, kan gitu kan? Belum ada perintah, belum wajib. Kaget 15. Waktu kita nyuruh dia umur 15, kita disepaknya, emak nih nyiksa aku, memberatkan jiwa aku saja. Kalau bahasa sekarang kan, membebani jiwa aku dengan sholat-sholat. Karena umur 15 sudah ngoceh dia. Oleh karena itu kata Rasulullah, mulai dari kecil ini dibiasakan. Kita itu bisa mengingatkan anak kita itu sampai umur 20 atau 15.
Di atas itu kita nak ingatkan kalau kita salah, kita digebuknya. Kita hanya bisa mengingatkan, makanya dari kecil itu dilatih terus. Walaupun dia belum sholatnya belum terima, yang penting dia sembahyang. Nak dia sembahyang terserah dia. Pokoknya dia waktu sembahyang. Jadi begitu dia sudah dewasa, dia tidak usah diingatkan lagi. Dia akan atur dengan otomatis. Sholat itu sholat sendiri dia. Dan dia jadi sehat dia. Anak saya, contoh anak saya. Anak saya sekarang umur 23 tahun. Saya latih dia sembahyang sejak umur TK. Walaupun saya di luar kota, subuh-subuh itu selalu saya telepon. Saya telepon. Sudah bangun belum semuanya tuh? Bangunkan semuanya. Bangun semuanya, sholat subuh-subuh. Agak asar saya telepon lagi. Walaupun saya di luar kota, selalu saya telepon. Sekarang umurnya 23 tahun, dia sudah bekerja. Setiap kali setelah umur 23 tahun saya cuma ngomong, sholat jangan ditinggalkan ya. Iyalah, tidak pernah tinggal. Karena sudah dilatih. Ada anak tetangga saya tidak pernah diingatkan sembahyangnya sampai umur 23 tahun. Begitu maknya diingatkan, maknya ditampar. Mak ditamparkan. Ini anak. Anak ini bisa bikin kita celaka, bisa bikin kita sehat, bisa bikin kita selamat. Maka kata dalam ujian ini tadi, anak ini harus dilatih terus sampai dia besar. Dan inilah nanti yang bisa membuat kita menjadi senang masuk surga besok. Ini korban. Jadi korban itu anak itu memang harus dilatih ya. Dikorbankan dalam arti apa? Anak inilah sebagai pendekatan kita kepada Allah. Maka kurban itu artinya, qoroba itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau korban pemerkosaan itu lain lagi. Kalau korban pemerkosaan itu adalah akibat. Kalau kurban dalam sapi itu adalah alat sarana kita mendekatkan diri kepada Allah berupa sapi tadi. Bukan korban persembelihan, bukan. Jadi beda dengan korban pemerkosaan sama korban sapi. Nah, ini bedanya di situ. Ibu sekalian dimuliakan Allah, maka kurban itu harus kita lakukan dan hukumnya sunnah, boleh dilakukan kalau ibu-ibu itu punya uang. Kalau tidak punya uang ya jangan dipaksa-paksa. Kemudian kurban yang diterima oleh Allah itu adalah korban orang yang dasarnya adalah takwa kepada Allah. Allah tidak terima dagingnya, kata Allah. La yanala luhumaha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Allah itu hanya terima takwa kamu saja. Dia tidak terima dagingnya, tidak terima kulitnya. Itu yang kita terima. Maka berkorbanlah dengan sapi yang baik. Jangan sapi sakit. Korbankan dengan baik. Ikhlaskan. Kalau kita korban tuh jangan macam-macam. Nih sapi kuserahkan ya, aku minta bagian yang enak ini. Ngatur-ngatur malah. Terus besok dikasihlah sama panitia daging yang biasa baik. Ngamuk. Kurang ajar ini panitia, besok aku udah mau korban lagi. Jadi korban tuh karena dapatkan daging. Itu namanya apa? Kita memberikan sapi itu tidak ikhlas, masih hitung-hitung untung rugi. Jadi korban itu yang paling penting itu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Di luar itu insya Allah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan boleh kita korban untuk orang tua kita sudah meninggal, boleh. Ibu sebutkan namanya. Sebutkan namanya siapa, nanti korbannya untuk ibu saya, untuk orang tua saya namanya ini. Udah tidak apa-apa. Boleh untuk orang meninggal juga boleh. Itu saya kira. Jadi korban ini syaratnya adalah sapinya sehat, kemudian tidak sakit-sakitan, kemudian pengorbannya juga orangnya ikhlas. Itu saat diterimanya korban gitu nanti. Itu saya kira ya Bu, masalah korban. Mungkin kita bisa dialog masalah-masalah korban ini. Ada yang mau disampaikan persoalan-persoalan korban. Saya tadi hanya menyampaikan pengantar korban ya, sejarahnya saja. Kalau yang masalah korbannya kita bisa bicarakan di sini, bisa kita dialogkan untuk supaya lebih jelas lagi. Saya kira saya tutup dulu untuk sementara pembelajaran kita kali ini, sejarah dari korban ini. Maka kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya silakan ya Bu, langsung aja.